Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fendi Khalifah Rahman, NIM 2018 096 01 1622. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi dan ragam media pembelajaran. Media pembelajaran yang memuat informasi dan pengetahuan pada umumnya digunakan untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, media pembelajaran juga dapat memuat aktivitas belajar menjadi lebih menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam proses belajar dan pembelajaran, media pembelajaran berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman peran dan informasi dari narasumber kepada khalayak. Khalayak dalam hal ini adalah siswa yang sebagai proses belajar. Dengan menggunakan media teknologi dan pembelajaran, proses penyampaian pesan, informasi, dan pengetahuan antara pengirim dan penerima dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Untuk yang selanjutnya yaitu definisi belajar. Penggunaan media sebagai sarana pembelajaran telah lama dilakukan, yaitu sejak manusia melakukan proses dan aktivitas belajar. Karena media ini memuat informasi dan pengetahuan, pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk membuat proses belajar lebih efektif dan efisien. Sebelum mengomunikasikan informasi dan pengetahuan, pengirim harus terlebih dahulu mendesain dan atau merancang informasi yang dikomunikasikan menjadi sistematik dan komprehensif sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh penerima. Proses merancang pesan agar menjadi sistematik dan mudah dimengerti oleh penerima dan receiver dinamakan sebagai istilah encoding. Setelah selesai melakukan proses encoding, pesan atau informasi ditransmisikan melalui medium tertentu yang dipilih sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ragam dan klasifikasi media. Menurut William 2003 mengemukakan klasifikasi dan ragam media sebagai komunikasi yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan atau non-projective media seperti foto, diagram, bahan pameran atau display, dan model. Yang kedua yaitu media yang diproyeksikan atau projective media, misalnya LCD. Untuk yang ketiga yaitu media audio seperti kaset, compact disc atau CD, audio yang berisi rekaman kuliah, ceramah narasumber, dan rekaman musik. Yang keempat yaitu media gambar gerak atau media video seperti VCD, DVD, dan Blu-ray disc. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis komputer. Dan yang terakhir yaitu sebagai multimedia dan jaringan komputer. Selain mengemukakan definisi tentang media, Ennis dan kawan-kawan juga mengemukakan klasifikasi media yang digunakan untuk aktivitas pembelajaran yang terdiri dari: yang pertama, media cetak atau teks. Yang kedua, media pameran. Yang ketiga, media audio. Yang keempat, gambar gerak atau yang kelima, multimedia. Dan yang keenam, berbasis web atau internet. Untuk media cetak sendiri merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dan aktivitas belajar. Karena media cetak juga dipandang sebagai jenis media yang relatif murah dan memiliki sifat sangat fleksibel bagi penggunanya.
Media cetak yang berisi teks memiliki ragam bervariasi meliputi buku, brosur, dan head-up. Untuk media grafis dan media pameran digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Untuk yang selanjutnya yaitu media audio, merupakan jenis media yang efektif dan efisien yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu melatih kemampuan penggunanya dalam mendengar informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif. Yang selanjutnya yaitu gambar gerak atau motif picture, merupakan jenis media yang mampu menayangkan gambar bergerak yang berintegrasi dengan unsur-unsur suara. Contohnya jenis media yaitu jenis film. Yang selanjutnya yaitu multimedia. Multimedia merupakan produk dari kemajuan teknologi digital. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang kaya bagi penggunanya, karena multimedia dapat mengambilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan dan kombinasi antara beberapa format penayangan. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pemanfaatan media. Pemanfaatan media baik untuk keperluan individual maupun kelompok secara umum membuat beberapa, yaitu yang pertama, memperoleh informasi dan pengetahuan, dan kedua, mendukung aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, sarana persuasi dan motivasi. Media pada umumnya digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran, yaitu mempresentasikan atau menyajikan informasi dan pengetahuan baik kepada individu maupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu kontribusi media pembelajaran. Media dan teknologi berfungsi sebagai perantara antara narasumber dan orang yang belajar. Narasumber penulis, akademisi, dan peneliti menuangkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki ke dalam bentuk media yang dapat dipelajari oleh siswa atau audiens. Secara umum, penggunaan media juga keperluan mengomunikasikan pengetahuan dan informasi akan memberikan beberapa manfaat terhadap penggunanya. Yang pertama yaitu penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi bersifat standar. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif. Yang keempat yaitu penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas proses belajar. Yang keenam, proses belajar menjadi lebih fleksibel. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan sikap positif terhadap isi dan materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pemilihan media dan teknologi dalam pembelajaran. Agar dapat menggunakan media pembelajaran untuk diciptakan program pembelajaran yang efektif dan efisien, guru dan instruktur perlu memilih media yang tepat dan dapat digunakan. Yang pertama yaitu akses, cost, teknologi interaktif, organizational change, novelty, speed. Untuk action sendiri merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk memilih jenis media dan bahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Ada beberapa pembelajaran yang mendukung. Yang pertama, seberapa besar akses siswa untuk memanfaatkan media dan teknologi sebagai bahan pembelajaran. Yang kedua yaitu beberapa besar biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan pengembangan media dan teknologi. Untuk yang ketiga yaitu fitur dan atribut
yang dapat dimanfaatkan dari media dan teknologi. Yang keempat yaitu bentuk tingkat interaktivitas pembelajaran seperti apa. Yang kelima yaitu perubahan organisasi seperti apa. Yang keenam, seberapa baru isi atau materi yang termuat. Yang terakhir yaitu seberapa kecepatan media dan teknologi yang digunakan dalam membantu siswa. Baik, yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.